Selamat malam rekan muda-mudi yang diberkati Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bersyukur karena kembali Tuhan memberikan waktu yang baik, di mana kita semua diberi kesempatan untuk terus beribadah, walaupun beribadahnya harus di rumah aja. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan jalan keluar sehingga malam hari ini kita kembali bisa menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Olehnya itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan satu di dalam doa, meminta berkat supaya dalam firman Tuhan nanti kita semua boleh menikmati dan memperoleh berkat dari Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya bagi kami untuk menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati media yang saat ini kami pakai, supaya dengan media ini firman Tuhan terus dibentangkan, disampaikan kepada kita semua, secara khusus di kalangan muda-mudi, terlebih lagi anak GPS Koros Sonder yang saat ini sedang menikmati ibadah GPS pada malam hari ini. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk menerima berkat itu. Mengampuni salah dosa kami, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil satu ayat dari kitab Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan menuliskan demikian: jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan atau renungan malam ini saya beri judul, orang muda siap diproses. Mau kalian diproses oleh Tuhan? Tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita siap dan mau diproses oleh Tuhan. Hidup ini adalah proses, ya. Perubahan dan keberhasilan seseorang pun membutuhkan yang namanya proses. Karena di dalam kehidupan kita tanpa ada proses, maka kita tidak akan bisa menikmati keberhasilan yang kita inginkan, yang kita rindukan. Tidak ada hasil yang baik yang akan diperoleh dengan mudah. Meskipun dunia sekarang ini menawarkan dengan hal-hal yang cepat, hal-hal yang instan, sehingga ada sebuah ungkapan mengatakan lebih cepat, lebih baik, ya, pintar semuanya, ya. Memang ini ungkapan yang sangat-sangat instan yang diberikan, lebih cepat, lebih baik. Tetapi hal ini membuat kita tidak menikmati hasil yang maksimal tanpa adanya proses. Teman-teman muda, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat, ya, kepompong untuk menjadi seekor kupu-kupu, dia melalui proses, ya. Dia dari ulat, terus dia membalut dirinya, ya, kemudian berapa lama, dan akhirnya dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang tidak ada seorang pun menghiasi, mewarnai sayapnya. Tapi itulah proses. Nah, selain kupu-kupu, ada juga seorang petani kalau ingin mendapatkan satu tongkol jagung, dia harus menanam bibitnya. Dia harus mengambil biji satu atau dua, ditanam. Setelah ditanam kemudian disiram, dikasih sinar matahari dari Tuhan, dan dengan waktu yang berjalan maka bibit jagung itu bisa bertumbuh, berbuah, dan akhirnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dalam kehidupan kita, proses adalah sesuatu yang sangat penting.
Karena dengan kita diproses dalam hidup, maka itu membentuk kehidupan iman rohani kita. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga bisa belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel yang pada waktu itu keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel ini dipimpin oleh seorang nabi yang luar biasa, yaitu Musa. Ya. Musa juga diproses oleh Tuhan pada waktu memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan. Tetapi belum sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Musa sudah meninggal. Maka tongkat estafet untuk meneruskan proses menuju ke tanah Kanaan ini dilanjutkan oleh yang namanya, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, huruf depan Y, huruf belakang A adalah Yosua. Ya, saya yakin teman-teman semua sudah tahu, hafal cerita mengenai hal ini. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya perjalanan kehidupan kita berhasil, Tuhan mengingatkan supaya pada waktu kita menjalani proses, kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh seperti kecapean, ya. Tuhan, malas saya. Kita sebagai orang muda, memiliki jiwa yang muda, mari kita terus membangkitkan diri kita untuk mau diproses oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita bisa terwujud, terkabul di kemudian hari. Dalam hal ini kita tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan tidak boleh kita lepaskan, sehingga pada waktu menjalani proses yang kita jalani sampai hari ini, kita memiliki kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sahabat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kita perlukan untuk membimbing setiap orang untuk menjalani proses kehidupan kita masing-masing. Ya, sekali lagi, firman Tuhan kita perlukan untuk membimbing setiap orang untuk menjalani proses kehidupannya. Ya, setiap orang pasti memiliki harapan. Ya, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Nah, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mewujudkan harapan kita harus melalui proses. Ya, ada kesengsaraan, ada tahan uji, ya, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan pengharapan itu yang berasal daripada Tuhan. Salah satu contoh, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita rindu ingin memiliki sebuah sepeda motor, ya, kita menjalaninya dengan cara berusaha. Mungkin kalau kita bekerja, ya kita bekerja, ya, panas, hujan, kita harus jalani supaya kita dapat uang dari pekerjaan dan kita bisa mengumpulkan uang untuk membeli sepeda motor. Kita harus juga tahan uji pada waktu Tuhan memproses hidup kita. Karena pada waktu kita diproses, maka ke depan Tuhan sudah menyiapkan hal yang luar biasa untuk kehidupan dan masa depan kita masing-masing. Oleh sebab itu, sahabat muda yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk diproses. Karena firman Tuhan selalu membimbing kita dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar untuk setia dan menjalani proses dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, saat ini kita sedang dalam masa tahan uji. Dengan kata lain, di rumah aja. Nah, ini adalah satu proses yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita di rumah saja? Ya, tentunya kita, kalau yang malas ya sudah ogah-ogahan, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur. Nah, ya, seperti lagunya Mbak Surya, bangun lagi, tidur lagi. Ya, itu lagu yang membuat kita mendapatkan inspirasi. Jangan kita hanya makan tidur, makan tidur. Makan tidur itu kepanjangan. Kalau disingkat makan tidur sama dengan mati. Nah, mati, makan tidur. Nah, itu namanya
hal-hal yang membuat kita juga satu hal yang harus kita pelajari, ya, sehingga pada waktu kita menjalani proses kehidupan kita tetap meminta Tuhan untuk menolong memampukan kita, sehingga kita juga boleh mewujudkan apa yang menjadi keinginan harapan kita masing-masing. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita saat ini Tuhan sedang memproses saudara dan saya. Mari serahkan hidup kita percayakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan membentuk kehidupan kita, memproses kita, sehingga kedepannya kita boleh mewujudkan, mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita rindukan. Dengan adanya proses ini, maka kehidupan kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Hamba boleh menyampaikan dengan keterbatasan, tetapi firman Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan akan menolong memampukan kami supaya kami mau dibentuk, diproses oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami sebagai seorang muda-mudi, biarlah kehidupan kami Allah pakai untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami, dan firman-Mu terus menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.